Apakah dia seorang yang abadi? Senjata ajaib di tangannya adalah senjata abadi. Meskipun itu bukan seorang yang abadi, senjata ajaib di tangannya pastilah sebuah alat abadi, dan itu seharusnya tetap menjadi alat abadi dengan level yang tidak rendah. Kalau tidak, kamu pasti tidak akan bisa menyingkirkan begitu banyak tokoh secara diam-diam. Apakah kamu sudah melihatnya? Hanya butuh beberapa napas bagi orang ini untuk bergerak dan menyingkirkan tokoh itu. Seluruh Sang Cinceng terkejut, dan kemudian seluruh dunia kultivasi terkejut. Untuk sementara waktu, seluruh dunia kultivasi membicarakan hal ini. Namun, pihak-pihak tersebut, seperti Sekte Yuansu dan Sekte Sutian, sangat marah. Setelah mengetahui berita itu, dia segera mengirim seorang guru ke Qingcheng, berharap untuk menemukan pria berpakaian hitam itu. Pihak-pihak tersebut sangat marah, tetapi kekuatan tokoh-tokoh itu diam-diam bersukacita. Mereka semua menemukan bahwa semua toko yang dijarah kali ini semuanya memiliki bisnis yang lebih baik dan pintu yang lebih besar. Namun karena bisnis mereka tidak sebagus orang-orang ini, mereka tidak dijarah. Qingcheng atas, rumah penguasa kota, di dalam aula utama. Pan Le duduk di atas kepala kota, wajahnya muram, dan seluruh tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Dan semua pasukan di istana kepala kota telah dikirim keluar, mencari orang-orang berpakaian hitam di kota malam itu. Hanya saja Pan Le dan mereka semua tahu bahwa karena orang itu berani merampok begitu banyak toko sekte, dia takut dia akan meninggalkan Sang Cinceng sejak lama. Bahkan jika dia tidak meninggalkan Sang Cinceng, dia pasti tidak akan takut pada orang-orang yang pergi ke Qingcheng karena kemampuan lawannya. Bahkan kemampuan orang-orang di Sang Cinceng untuk mencari tahu orang berpakaian hitam pada hari itu masih menjadi pertanyaan. Bajingan, aku berani merampok toko-toko sekte besar di Sang Cinceng, benar-benar mencari kematian. Pan Le menamparkan meja di sebelahnya dengan telapak tangan yang marah, dan seluruh tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Siapa yang akan datang ke sini untuk berbisnis setelah sesuatu seperti ini terjadi di Sang Cinceng sekarang? Pan Le sangat marah dalam hatinya. Setelah kejadian ini, kerugian terbesar bukanlah sekte besar. Bagaimanapun, meskipun ada banyak yang selamat di toko mereka, tetapi itu hanya kerugian satu kali. Namun, setelah ini terjadi, apakah seni bela diri yang dijarah ini akan terus menyebar di Sang Cinceng? Akankah toko-toko yang belum dijarah karena kekhawatiran bahwa toko mereka akan dijarah, dan kemudian mundur ke Qingcheng? Begitu sebuah toko dievakuasi dari Sang Cinceng, atau ada lebih sedikit orang yang datang dan pergi ke sini, dampak terbesarnya adalah Sang Cinceng. Bagaimanapun, Sang Cinceng juga merupakan kekuatan, dan ada banyak orang di bawah tangannya untuk dibesarkan. Dan pendapatan mereka hanyalah pajak dari toko-toko besar. Jika semua toko ini dievakuasi, maka, tanpa pajak ini, Sang Cinceng akan menjadi sebuah tragedi. Ini harus diselidiki secara menyeluruh, dan pria berpakaian hitam itu harus ditemukan. Pan Le menggertakkan giginya. Sang Cinceng sangat marah, dan sekte-sekte besar juga sangat marah. Namun, Murong Yu, yang merupakan pemrakarsa, sedang menikmati teh saat ini bersama Tuan Qiang. Sebenarnya, sungguh sia-sia membiarkan Murong Yu mencicipi teh. Di mana orang ini bisa mencicipi teh? Dia hanya mengobrol dengan Tuan Qiang. Ayah Qiang, sepertinya kekuatanmu yang luar biasa mengejutkan. Pria berpakaian hitam itu mencuci begitu banyak toko malam itu, jadi dia tidak berani menyentuh kamar dagang gurita dan rumah lelang dunia, hehe. Mungkin, orang-orang meremehkan industri kamar dagang gurita kita. Qiang berkata dengan ringan, sepertinya melirik Murong Yu tanpa sengaja. Setelah Qiang meliriknya dengan cara ini, Murong Yu merasa sedikit takut. Dia tertawa terbahak-bahak dan melanjutkan, jika aku adalah pria berpakaian hitam, yang pertama adalah kamar dagang gurita. Bagaimanapun, kamar dagang gurita dan rumah lelang dunia jelas yang terkaya. Terutama rumah lelang itu, dia menghasilkan begitu banyak uang di lelang itu. Sebenarnya, aku mengatakan bahwa menjarah rumah lelang adalah yang paling menguntungkan. Qiang menggelengkan kepalanya, karena kamu memiliki pola pikir ini, kamu mungkin juga mengambil rumah lelang di dunia. Murong Yu terkejut, dan kemudian dia tersenyum dan berkata, aku tidak memiliki kekuatan itu. Ngomong-ngomong, orang tua, aku akan meninggalkan Sang Cinceng. Murong Yu menyesap tehnya, lalu mengunyah teh di pintu masuk.
Qi yang menatap Murong Yu dengan sedikit terkejut, dengan karaktermu, kamu pergi dari sini begitu cepat. Tidak menonton kegembiraan. Murong Yu menggelengkan kepalanya dengan cepat, apakah kamu percaya bahwa mereka dapat menemukan orang berpakaian hitam dengan kemampuan mereka? Orang berpakaian hitam berani melakukan ini, dia pasti yakin akan hal itu. Saya pikir masalah ini hanya akan diabaikan. Qi yang mengangguk. Sebenarnya, bukankah Pan Le dan orang-orang dari berbagai sekte berpikir demikian? Hanya saja mereka tidak dapat melakukan apa-apa, jadi mereka hanya dapat mengirim para master untuk kenyamanan psikologis. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Qi Yang, Murong Yu menancapkan tombaknya dan meninggalkan Sang Qingcheng dengan santai. Perhatian sekte-sekte besar tertarik pada orang-orang berpakaian hitam malam itu, dan bahkan Su Tianzong dan Yuan Sumen tidak punya waktu untuk melakukan apapun pada Murong Yu. Sementara berbagai sekte sibuk menangkap orang-orang berpakaian hitam, mereka tidak tahu bahwa orang-orang berpakaian hitam malam itu telah meninggalkan Sang Qingcheng dengan santai di bawah hidung mereka. Setelah meninggalkan Sang Qingcheng, Murong Yu tersesat. Dunia pemahaman begitu besar, kemana kita harus pergi? Tugas yang paling mendesak adalah menemukan urat-urat spiritual, tetapi di mana urat-urat spiritual itu? Apakah kamu benar-benar akan merampok? Aus.com saat ini, Murong Yu bahkan menyesalinya. Jika dia menggeledah balai lelang dunia malam itu, saya khawatir banyak urat nadi spiritual akan diperhitungkan. Namun, dia juga tahu bahwa tidak mungkin merampok balai lelang dunia, dan pasti ada master di dalamnya. Volume transaksi pada hari itu sangat besar, bagaimana mungkin tidak ada master yang duduk di atasnya? Selain itu, saya khawatir pil Huyuan dan sejenisnya telah ditransfer sejak lama. Untuk sementara waktu, Murong Yu tidak tahu harus kemana. Jadi dia tidak repot-repot memikirkannya, dan memasuki dunia Hetu Luoshu dengan satu gerakan. Hah, aku tidak salah, kan? Begitu dia muncul, Murong Yu dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Saya melihatnya melihat ke depan dengan heran. Tidak jauh di depannya, puluhan orang menatap dengan marah pada Murong Yu yang muncul begitu saja. Murong Yu menatap ke depan dengan wajah seperti hantu, kapan ada orang lain di dunia Hetu Luoshu? Apakah itu senjata ajaib yang dibuat oleh Hetu? Murong Yu, yang terkejut, menghilang ke tempat itu dalam sekejap. Yu Mengqing sangat tertekan. Dia adalah putri kesayangan Xuan Yuezong, salah satu dari 10 sekolah utama di dunia kultivasi. Usianya 28 tahun, dan tubuhnya panjang dan cantik. Kali ini, saya dikagumi ketika saya mendengar bahwa lelang dunia diadakan di Sang Qingcheng setiap 3 tahun. Pada hari yang sama, di pelelangan, dia juga melelang pedang terbang tingkat senjata ajaib tingkat tinggi. Saat itu, dia membutuhkan 30 juta yuan penuh untuk kembali ke Yuandan. Hampir semua uang sakunya diinvestasikan. Jika bukan karena seseorang yang menentangnya saat itu, dia tidak akan menghabiskan 3.000 yuan dan untuk membeli pedang terbang dengan atribut air dan api. Setelah pelelangan hari itu, dia meninggalkan rumah lelang dengan marah. Tetapi di pintu rumah lelang, dia melihat seorang pria yang sangat sombong. Setelah melihat lelaki itu, Yu Mengqing menjadi semakin marah. Karena dia tahu bahwa lelaki itu adalah orang yang membuat masalah di pelelangan, tetapi dia juga kaya secara finansial. Pelayan ini pasti leluhur generasi kedua. Saat itu, Yu Mengqing ingin memberi lelaki itu pelajaran. Tetapi dia tidak punya kesempatan. Kemudian, selama beberapa hari, dia tinggal di atas toko Xuan Yuezong dan tidak pergi. Akhirnya, setelah bangun suatu hari, dia mendapati dirinya dan toko Zongmen berada di tempat yang aneh. Selain mereka, ada puluhan orang lain dan puluhan bangunan. Sepertinya itu semua adalah toko dari berbagai sekte. Awalnya, Yu Mengqing dan yang lainnya sangat ketakutan, tidak tahu apa yang terjadi. Namun, pada akhirnya mereka sampai pada suatu kesimpulan, toko mereka dijarah orang. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka ingin meninggalkan tempat yang aneh ini. Namun, tempat ini sangat aneh, tampak luas, tetapi selalu ada sesuatu yang menahan mereka, mengurung mereka di suatu tempat tertentu. Tepat ketika mereka ketakutan dan gelisah, sesosok muncul di depan mereka dari udara tipis. Ketika melihat orang yang muncul dari udara tipis, Yu Mengqing mengenali siapa orang itu pertama kali. Itu adalah pria yang sombong itu.
Yu Mengqing tidak dapat menahan perasaan sedikit senang melihat produk ini muncul di sini. Namun, segera ia menemukan bahwa setelah pria itu muncul, ia menghilang lagi setelah menunjukkan sosok yang sangat buruk. Setelah mengguncang tubuhnya, Murong Yu muncul di samping Hetu, dan kemudian ia menatap Hetu dan bertanya, "Ada apa? Mengapa ada begitu banyak orang di sini?" Hetu menatap Murong Yu tanpa berkata-kata, "Ini adalah mahakaryamu, jangan menyangkalnya." Ketika toko-toko itu dijarah, ada lebih banyak atau lebih sedikit orang di dalamnya. Dan, di sebuah toko, Anda bahkan panti jompo mereka diambil. Murong Yu tercengang, memikirkannya, sepertinya memang seperti ini. Tapi ini bukan niatnya. Dia bermaksud merampok toko-toko ini, tujuan utamanya tentu saja untuk berbagai stok di toko-toko. Mengenai orang-orang mereka, Murong Yu sama sekali tidak tertarik. Tapi masalahnya sudah sampai pada titik ini, apa yang orang-orang ini lakukan? Tanya Murong Yu sambil menatap Hetu. Membunuh, atau tetap tinggal di dunia Hetu Luoshu? Hetu berkata dengan ringan. Membunuh. Murong Yu mengerutkan kening. Ada puluhan orang, dan orang-orang ini hanyalah pengusaha. Mereka sama sekali bukan pemerkosa besar. Ingin Murong Yu membunuh mereka. Bukankah itu membunuh orang yang tidak bersalah? Membunuh tidak bisa dibunuh. Meskipun Murong Yu telah membunuh banyak orang, tetapi mereka adalah orang-orang yang pantas dibunuh, orang-orang yang tidak bersalah ini, dia tidak ingin membunuh lebih banyak lagi. Tidak bisa membunuh, tetapi tidak bisa membiarkan mereka pergi. Bagaimanapun, ini adalah dunia buku pembantaian. Begitu mereka diizinkan pergi, mereka secara alami akan mengungkap rahasia Hetu Luoshu. Saat itu, aku takut seluruh dunia kultivasi akan menjadi musuh Murong Yu. Lagi pula, di ranah pemahaman, bahkan jika itu adalah ruang untuk menyimpan benda dan sebagainya, itu hanya ruang untuk benda mati, dan tidak pernah ada ruang untuk orang yang hidup. Jika rahasia Hetu Luoshu terungkap, maka ranah pemahaman ini pasti akan kacau. Mereka hanya bisa dipenjara di dunia buku pembantaian. Murong Yu mengerang sebentar, dan kemudian menghilang ke tempat yang sama setelah mengguncang tubuhnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah datang di depan Yu Mengqing dan yang lainnya. Ketika Murong Yu muncul lagi, orang-orang yang hadir tidak menunjukkan ekspresi terkejut. Jelas, mereka semua mengira bahwa Murong Yu juga ditawan. Karena kekuatan Murong Yu terlalu rendah. Meskipun hanya seorang asisten toko, tingkatannya jauh lebih tinggi darinya. Tentu saja, tingkat yang tinggi belum tentu berarti kekuatannya besar. Orang-orang ini dapat disingkirkan oleh Murong Yu sendiri. Nak, kemarilah. Tepat saat Murong Yu pertama kali muncul, terdengar suara seperti burung oriole. Murong Yu tidak peduli, karena dia tidak pernah menyangka bahwa anak kecil di antara orang-orang yang berbicara itu adalah dia. Yu Mengqing tiba-tiba menjadi sedikit kesal. Dia melangkah maju dan menatap Murong Yu dan berkata dengan dingin, "Nak, apakah kamu tuli atau buta? Tidakkah kamu mendengar wanita ini memanggilmu?" Murong Yu akhirnya mendengar dengan jelas sekarang. Namun, dia menatap Yu Mengqing dengan ekspresi heran, lalu menunjuk hidungnya dan berkata, "Apakah kamu memanggilku?" "Omong kosong, tentu saja aku memanggilmu. Kemarilah." Yu Mengqing tergelitik oleh kebencian. Dia tidak tahu mengapa setelah melihat Murong Yu, pikiran untuk memukulnya muncul di hatinya. Murong Yu terkejut, tetapi hatinya merasa sedikit lucu, orang-orang ini tampaknya tidak tahu bahwa mereka adalah penguasa dunia ini. Segera, Murong Yu berjalan perlahan, dan bertanya dengan senyum di wajahnya, "Nona, apa yang bisa saya lakukan untuk Anda?" Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan wanita ini, karena menurutnya suara ini terdengar agak familiar. Sepertinya, saya datang dari laporan singkat, dari mana nama itu berasal, dan mengapa kekuatan di baliknya ditawan. Yu Mengqing berkata dengan dingin sambil menatap Murong Yu. Murong Yu menatap Yu Mengqing dengan ekspresi heran, "Murong Yu, seorang kultivator biasa tingkat pertama, saya tidak tahu mengapa dia ditawan." Murong Yu, nama ini sepertinya agak familiar, saya tidak tahu di mana saya mendengarnya. Yu Mengqing mengerutkan kening dan berkata pada dirinya sendiri, "Apa, Anda adalah Murong Yu yang keluar dari Su Tianzong dan membunuh banyak Master Su Tianzong dan Yuan Sumen?" Pada saat ini, seorang pria di sebelahnya tiba-tiba berseru, "Apakah kamu Murong Yu?" Mendengar ini, semua orang terkejut,
dan kemudian mereka semua mundur beberapa langkah tanpa sadar, dan semua menatap Murong Yu dengan ekspresi waspada. Karena takut akan kebrutalan Murong Yu, dia akan membunuh mereka semua. Bahkan jika itu adalah Yu Mengqing, Huarong dikalahkan, dan lompatan hebat mundur. Melihat ekspresi semua orang seolah-olah dia telah menjadi hantu, Murong Yu tidak bisa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya dia melihat reaksi ini dari semua orang, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri, apakah dia benar-benar menakutkan. Itu adalah Murong Yu. Aku berkata, Nona tertua ini, tidakkah kamu masih harus bertanya? Mengapa kamu berlari sejauh ini? Murong Yu tersenyum, menatap Yu Mengqing yang berada jauh di belakang kerumunan dan berkata. Wajah Yu Mengqing langsung memucat, jantung kecilnya berdebar kencang tak henti-hentinya, dia pun terkejut. Ya ampun, orang yang tampaknya ingin dipukuli ini adalah iblis pembunuh. Dia memperlakukannya seperti itu, dia seharusnya tidak menyimpan dendam, dan membunuhku sekaligus. Ketika memikirkan hal ini, Yu Mengqing merasa sedikit menyesal. Bahkan dalam keadaan linglung, dia tidak mendengar kata-kata Murong Yu. Melihat reaksi semua orang, hati Murong Yu tergerak, lalu dia melihat ke arah orang-orang dan berkata, aku tidak tahu apakah kalian tahu tempat apa ini. Apakah kalian tahu tempat apa ini? Wen Yan dan Yuren bertanya dengan serius karena takut pada Murong Yu. Konon ini adalah tempat yang independen. Itu dibuka oleh pria berpakaian hitam itu sendiri. Apakah kalian tidak tahu, semua toko di sini diambil oleh pria berpakaian hitam misterius itu dalam semalam. Selain itu, keesokan harinya, pria berpakaian hitam itu bertempur dalam pertempuran besar dengan semua sekte besar di Sangqingcheng dan orang-orang di Sangqingcheng. Pertempuran itu benar-benar menggemparkan dan mendebarkan. Ada banyak korban dari berbagai sekte, dan bahkan penguasa kota Qingcheng atas dibunuh oleh pria berbaju hitam ini. Penguasa kota Sangqingcheng juga terbunuh. Semua orang terkejut dan menatap Murong Yu dengan ngeri. Ya, orang itu terlalu jahat untuk langit. Untungnya, aku menjauh dari Sangqingcheng hari itu, tetapi pada akhirnya dia tetap tidak bisa lepas dari tangan beracunnya. Dia benar-benar bertemu dengan pria berbaju hitam ini di tengah malam. Tidak, dia dibawa pergi, kata Murong Yu dengan ekspresi tertekan. Melihat ekspresinya, apa yang dikatakannya tampaknya benar. Semua orang yang hadir tidak pernah mengira bahwa Murong Yu hanya berbicara omong kosong dengan mata terbuka. Ngomong-ngomong, apakah kamu satu-satunya orang di sini? Aku mendengar bahwa orang-orang berbaju hitam membawa pergi banyak biksu wanita muda dan cantik malam itu. Cek-cek, orang ini tidak hanya membunuh, tetapi juga sangat bernafsu. Itu seharusnya kultivasi. Kalian para wanita harus berhati-hati dengan metode memanen yin dan mengisi yang. Mungkin pria berbaju hitam akan muncul untuk melengkapimu. Saat berbicara, Murong Yu menyipitkan mata ke arah Yu Mengqing. Benar saja, seperti yang dibayangkannya, setelah mendengar ini, Yu Mengqing dan para biksu wanita terkejut dan panik satu persatu. Murong Yu, kamu terlalu banyak bicara omong kosong, kamu mencari kematian. Pada saat ini, teriakan marah datang dari kejauhan, dan kemudian tangan hitam besar menghantam langit, dan dengan cepat meraihnya dari kejauhan. Ada ekspresi ngeri di wajah Murong Yu, dan tidak ada waktu untuk bereaksi sama sekali. Ketika dia mendengar, Swiss, dia dicengkeram oleh tangan besar itu. Aus.com, itu pria berpakaian hitam. Semua orang terkejut dan saling memandang dengan ngeri. Apa yang harus dilakukan? Pria berpakaian hitam itu sangat kejam dan tidak baik, kami takut kami semua akan terbunuh. Dan para wanita itu bahkan lebih takut lagi, karena takut kalau para lelaki berpakaian hitam itu akan memperkosa mereka terlebih dahulu dan kemudian membunuh mereka. Pada saat ini, kehampaan berputar sebentar, dan kemudian sebuah sosok muncul di depan semua orang. Semua orang terkejut dan menoleh, hanya untuk menemukan bahwa orang itu adalah Murong Yu. Namun, saat ini, kemeja Murong Yu robek, rambutnya acak-acakan, wajahnya pucat, sudut mulutnya meluap, dan semangatnya lesu. Jelas terlihat seperti sedang dipukuli oleh seseorang. Bagaimana? Semua orang bertanya dengan cepat. Tidak apa-apa, Murong Yu menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan, pria berbaju hitam itu baru saja memukuliku. Namun, dia berkata bahwa dia tidak akan membiarkan kita pergi dalam waktu dekat.
Tapi izinkan aku memberitahu kalian, dia tidak begitu tertarik padamu. Terutama wanita-wanita itu, dia masih tidak menyukai kecantikan seperti ini. Semua orang menghela napas lega, dan para wanita bahkan lebih lega. Hanya saja Yu Mengqing memiliki ekspresi marah di wajahnya. Meskipun penampilannya tidak begitu cantik, tetapi dia juga cantik, tidak peduli dari aspek mana, dia adalah embrio kecantikan. Pria berbaju hitam itu benar-benar mengatakan bahwa dia meremehkan hal-hal semacam itu. Aku sangat marah. Yu Mengqing marah. Namun, pria berbaju hitam itu mengatakan kepadaku bahwa aku adalah pemimpinmu untuk saat ini, dan kamu harus mematuhi perintahku. Kalau tidak, kamu pasti akan membunuh tanpa ampun. Murong Yu tampak penuh kemenangan ketika dia berbicara. Yu Mengqing menatapnya, menggertakkan giginya. Semua orang tidak memiliki pendapat, selama mereka dapat menyelamatkan hidup mereka, apalagi yang dapat mereka lakukan. Pria berbaju hitam itu mengatakan kepadaku untuk memilah barang-barang di lusinan toko ini sesegera mungkin, dan dia akan segera datang untuk mengambilnya. Mungkin dia akan membiarkan kita pergi dari sini ketika saatnya tiba. Namun, ingatkan semua orang sebelumnya, jangan bergerak pikiranmu. Selama kamu membuat gerakan kecil apapun di tempat ini, orang-orang berbaju hitam akan melihatnya dengan jelas. Jadi, di bawah pengawasan Murong Yu, semua orang mulai memilah barang-barang dari toko-toko besar. Dengan bantuan lusinan orang ini, Murong Yu pada dasarnya tidak perlu melakukan apapun, selama dia datang untuk mengambilnya di akhir. Jauh lebih mudah daripada melakukan ini sendirian. Ada begitu banyak orang, haruskah kau mempertimbangkan untuk menahan mereka di sini selamanya? Murong Yu merenung di kejauhan, berpikir dalam hatinya. Alasan mengapa Murong Yu mengarang masalah pria berpakaian hitam itu adalah karena Murong Yu tidak ingin mereka merasa bahwa tempat ini miliknya. Bahkan jika mereka melepaskan mereka di masa depan, mereka hanya meragukan orang-orang berpakaian hitam, bukan diri mereka sendiri. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu dan Hetu berkumpul bersama, tetapi lusinan orang telah disingkirkan oleh Murong Yu untuk pembangunan. Pada saat ini, Murong Yu merasakan manfaat dari begitu mudahnya menangani berbagai hal. Berkat usaha keras orang-orang ini, semua yang ada di lusinan toko telah beres dalam beberapa hari. Jika tidak ada orang-orang seperti itu, Murong Yu tidak akan punya waktu untuk mengatur semua ini. Untuk waktu yang lama, Murong Yu merasa bahwa dunia Hetu Luoshu terlalu monoton. Tidak ada kehidupan lain, hanya ada dua orang, Murong Yu dan Hetu, yang benar-benar kesepian. Setelah melihat kekuatan banyak orang, Murong Yu tiba-tiba memikirkannya, dan segera mengarahkan orang-orang ini untuk mulai membangun berbagai bangunan di dunia Hetu Luoshu. Orang-orang ini semua adalah kultivator, dan mereka semua adalah jenis yang tidak lemah dalam kekuatan. Di bawah komando Murong Yu, bangunan-bangunan bangkit dari tanah. Segera setelah itu, di dunia Hetu Luoshu yang luas dan tak terbatas, sebuah bangunan akhirnya muncul, yang bagaimanapun juga tampak seperti dunia tempat tinggal seseorang. Selama proses ini, Murong Yu sering menggunakan alasan untuk mendiskusikan sesuatu dengan pria berpakaian hitam dan meninggalkan pandangan semua orang. Faktanya, sebagian besar waktunya berada di dunia luar. Dalam proses ini, selama Murong Yu lewat di alam liar, ia akan mulai menangkap kehidupan apapun yang dilihatnya, lalu melemparkannya ke dunia Hetu Luoshu. Terbang di langit, berlari di tanah, berenang di air. Seiring berjalannya waktu, spesies semakin banyak, dan dunia Hetu Luoshu semakin mirip dengan dunia luar. Pada hari ini, Murong Yu bekerja sama dengan Hetu untuk memilah senjata dan obat-obatan ajaib dari puluhan toko seni bela diri yang telah dirampok. Setelah menyelesaikan cara ini, selain ramuan spiritual dan berbagai bahan pemurnian yang tidak dapat digunakan oleh Murong Yu, hanya pil Huiyuan yang telah mencapai puluhan triliun. 1 triliun adalah 1 triliun, dan puluhan triliun setara dengan puluhan triliun Huiyuan dan ini adalah kekayaan yang lebih besar dari langit, yang setara dengan sekitar 1 triliun yuan Huiyuan dan di setiap toko. Toko-toko ini benar-benar menakjubkan. Murong Yu mendesah. Yang tidak ia ketahui adalah bahwa toko-toko yang ia bersihkan adalah puluhan toko dengan bisnis terbaik di Shanghai Qingcheng. Terlebih lagi, Sang Qingcheng juga merupakan kota besar di ranah pemahaman, dan arus orang sangat besar, dan bisnis toko-toko ini tidak tahu berapa miliar dolar yang diterima setiap hari.
Jika tidak setiap saat, seseorang dari sekte toko-toko ini akan datang untuk mengambil yuan dan seterusnya, dan toko-toko besar pada dasarnya tidak akan memiliki stok, jika tidak, apakah itu hanya beberapa lusin triliun pil? Selain pil Huiyuan yang paling dasar, ada juga berbagai pil. Hanya saja pil ini tidak selangka pil Pojing, tetapi juga cukup berharga. Jika dikonversi menjadi pil Huiyuan, harganya mungkin ratusan triliun. Dan yang paling mengejutkan bagi Murong Yu adalah senjata ajaib di toko-toko besar. Ada banyak instrumen ajaib, bahkan instrumen spiritual. Secara khusus, ada banyak jenis pedang terbang dan berbagai senjata ajaib di tingkat senjata ajaib. Ada lebih dari 10.000 buah instrumen inferior. Tetapi itu terlalu tidak berharga, dan hanya sekitar 100 juta yuan ketika dikonversi menjadi pil yuan. Namun, ada 5 atau 6.000 artefak kelas menengah, dan seharusnya ada 3 miliar pil yuan. 2.000 senjata ajaib kelas atas, senjata spiritual terlalu sedikit, hanya sekitar 500. Dan nilainya tidak merata. Murong Yu menghela nafas, puluhan toko sebenarnya hanya memiliki 500 senjata spiritual. Beberapa artefak di sekitar. Dapat dibayangkan betapa kurangnya alat spiritual di dunia kultivasi. Namun, justru karena inilah Murong Yu semakin terkejut dengan kekuatan finansial kamar dagang gurita. Dia membeli begitu banyak senjata roh pedang terbang, dan dia bahkan tidak perlu menaikkannya, jadi dia langsung memperdagangkannya. Ini adalah kesenjangan antara kamar dagang super dan sekolah umum. Meskipun semua senjata ajaib yang digabungkan hanya sekitar 40 miliar yuan kembali ke yuan dan, jumlahnya mengejutkan Murong Yu. Bagaimanapun, yang paling dibutuhkan King Xuanfeng sekarang adalah semua jenis senjata ajaib untuk membunuh. Sekarang setelah dia memiliki ini, dia tidak perlu khawatir tentang senjata ajaib untuk saat ini. Dan pilnya sudah cukup. Jangan katakan itu hanya King Xuanfeng, bahkan jika itu 100 King Xuanfeng, dia masih mampu membelinya. Pilnya ada di sana, dan begitu juga senjata ajaibnya. Tidak ada kekurangan segalanya, tetapi kekuatan mereka tidak dapat ditingkatkan dalam waktu singkat. Meskipun Murong sekarang memiliki pil Huiyuan yang tak terhitung jumlahnya, mereka dapat menggunakan aura pil Huiyuan untuk secara langsung mengumpulkan kekuatan mereka. Namun, pil Huiyuan tidak mungkin membuat kekuatan mereka menembus. Harus dipahami bahwa masih ada penghalang di ranah kultivasi. Hanya dengan bantuan timbal balik dari pil batas dan pil Huiyuan, barulah mungkin untuk terus-menerus menembus kekuatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Mematahkan pil ranah selalu dapat memungkinkan biksu untuk menerobos ke periode fit. Dengan kata lain, selama Murong Yu memiliki sejumlah besar pil pemecah batas sekarang, ia akan segera memiliki banyak biksu dalam periode fit. Sayangnya, meskipun ada banyak pil, masih belum ada urat spiritual. Murong Yu sedikit mengernyit, dan sekarang ia lebih bersemangat untuk menemukan urat spiritual. Murong Yu, kamu tidak kekurangan pil ajaib sekarang. Aku punya saran. Aku tidak tahu apakah aku harus membicarakannya. Hetu berkata tiba-tiba, menatap Murong Yu, yang sedikit mengernyit. Mari kita bicara. Murong Yu mengangguk, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Hetu dengan aneh. Orang ini biasanya berbicara terus terang, dan terkadang bahkan menyebut dirinya idiot. Mengapa hari ini begitu tiba-tiba? Apakah dia berubah jenis kelamin? Tuan Hetu Luoshu sebelumnya juga gurumu. Dia hampir tak terkalahkan. Dia adalah salah satu orang paling kuat di surga, bahkan samar-samar menjadi nomor 1. Tetapi apakah kamu tahu mengapa dia akhirnya jatuh? Murong Yu menggelengkan kepalanya. Ternyata dia memikirkan Zhao Yun, tidak heran begitu. Dia memikirkan jalan rahasia di dalam hatinya. Gurumu hampir tak terkalahkan, tetapi kegagalan terbesar dalam hidupnya adalah dia selalu menjadi pria yang kesepian. Meskipun ada aku hanyalah alat dan tidak dapat banyak membantunya. Di dunia ini, mungkin kamu juga pernah merasakan bahwa memang sulit bagi seseorang untuk mendapatkan pijakan. Terlebih lagi, gurumu secara alami sombong, dan bahkan tidak ada beberapa teman dalam hidupmu. Tidak ada seorang pun yang tersedia di bawahnya, tidak ada teman, dan beritanya terlalu tertutup. Oleh karena itu, dia dikepung dan dibunuh pada akhirnya, yang berakhir suram. Murong Yu mengangguk, kultivasi biasa di alam kultivasi sangat sulit, apalagi dunia yang kejam seperti alam surga. Meskipun Zhao Yun kuat, hanya ada satu orang.
Yang disebut satu pukulan sulit dikalahkan dengan kedua tangan, itulah alasannya. Bahkan jika kamu tak terkalahkan di dunia, dan aku memiliki banyak orang yang bekerja untukku, aku dapat membunuhmu dengan jumlah orang itu. Murong Yu tiba-tiba terbangun, maksudmu, menyuruhku membangun kekuatanku sendiri. He Tu mengangguk. Murong Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, tidak sulit untuk membangun kekuatan. Aku punya banyak pil ajaib untuk digunakan. Tetapi mengelola sekte dan sejenisnya benar-benar terlalu mengkhawatirkan. Terlebih lagi, dengan kemampuanku saat ini, aku tidak memenuhi syarat untuk membentuk sekte. Ada lebih banyak prajurit tetapi tidak terlalu banyak. Kekuatanmu saat ini terlalu rendah untuk membentuk sekte. Namun, aku telah melihat orang-orang itu berusaha keras di Hetu Luoshu akhir-akhir ini dan tiba-tiba punya ide. Begitu pikiran Murong Yu berubah, dia langsung menebak pikiran Hetu, maksudmu, kamu ingin membawa orang ke dunia Hetu Luoshu. Kemudian gunakan percepatan waktu dan obat tak terbatas untuk secara langsung mengendalikan kekuatan mereka. Menumpuk. Ketika dia mengatakan ini, mata Murong Yu berangsur-angsur menyala. Selain sejumlah besar pil pemecah batas dan pil pengembalian Yuan, ada hal terpenting lainnya untuk meningkatkan kekuatan, dan itu adalah waktu. Di dunia Hetu Luoshu, tidak ada kekurangan waktu untuk obat-obatan dan senjata ajaib. Murong Yu bahkan dapat memproduksi banyak master di sini dalam waktu yang sangat singkat. Bahkan jika tidak ada master yang melewati masa malapetaka, akan sangat menarik untuk membawa sekelompok master di masa Fit untuk bertarung di masa mendatang. Selain itu, karena ada pil yang menentang surga di dunia ini, tentu saja ada juga pil yang dapat menerobos ke masa kesusahan. Selain itu, selama memasuki masa kesengsaraan, Murong Yu masih memiliki eksistensi yang lebih menentang surga seperti Duer Jindan. Pil semacam ini dapat meningkatkan peluang untuk melewati kesengsaraan. Aus.com pada saat itu, jika Anda membuat beberapa ramuan pil peningkat lagi, pasukan abadi akan diciptakan oleh Murong Yu. Hetu, ini ide yang bagus. Setelah menemukan urat spiritual, kita dapat membentuk kekuatan kita. Tidak. Mulai sekarang, kita akan menemukan murid yang memenuhi syarat di dunia untuk memasuki dunia Hetu Luoshu. Selama Hetu Luoshu mempercepat waktu, orang-orang ini akan tumbuh dengan cepat. Selain itu, orang-orang yang dilatih sejak kecil adalah yang paling setia. Bagaimana dengan latihan? Dia hanya bisa berlatih Chaos Celestial Body Record. Sedangkan yang lainnya, Hetu memiliki berbagai teknik. Saat ini, keduanya mendiskusikan kekuatan yang akan dibentuk, dan segera mereka menyusun serangkaian rencana. Wanita itu, datanglah ke sini untukku. Murong Yu berjalan perlahan dari kejauhan dengan tangan di punggungnya, lalu menatap Yu Mengqing dan berkata. Yu Mengqing sangat marah sehingga dia bergegas dengan aura pembunuh, dan dia akan menghisap Murong Yu. Jika kamu berani menyentuhku, aku berjanji kamu akan melayani pria berpakaian hitam malam ini. Murong Yu saling memandang sambil tersenyum. Gerakan Yu Mengqing tiba-tiba menjadi lamban. Setelah beberapa saat, dia menggertakkan giginya dan menatap Murong Yu, anjing yang sombong, aku akan membereskanmu suatu hari nanti. Dan namaku Yu Mengqing, aku tidak akan memanggil wanita itu. Murong Yu mengangkat bahu dan tidak peduli. Mengatakan dia menggertak, kekuatan siapa yang sedang dia lawan? Bukan dirinya sendiri. Pria berpakaian hitam itu berkata, daftarkan sekte dan kekuatanmu, juga identitasmu di sekte itu, hubunganmu dengan tokoh-tokoh besar di sekte itu, dan sebagainya. Aku akan mengirimkannya ke sana nanti. Sepertinya dia akan mengirimmu pergi. Benarkah? Mendengar ini, semua orang sangat gembira. Meskipun tidak ada yang mengancam jiwa di sini untuk saat ini, tetapi aku ketakutan sepanjang hari, karena takut orang-orang berpakaian hitam itu akan menyingkirkan mereka kapan saja mereka marah. Saat ini, mendengar kata-kata Murong Yu, mereka segera mulai mendaftarkan informasi mereka dengan sangat aktif dan spontan. Namun, Murong Yu mencibir dalam hatinya. Membiarkan orang-orang ini pergi, itu hanya mimpi. Orang-orang ini akan menjadi orang-orang pertama dalam pasukannya di masa depan. Dengan kerjasama dari orang-orang yang sangat aktif, Murong Yu dengan cepat mendapatkan informasi terperinci mereka. Setelah sekilas pandang, wajah Murong Yu menunjukkan ekspresi terkejut. Yah, lebih dari separuh orang itu berasal dari Tian Yanzong. Murong Yu tercengang.
Kelompok orang ini juga tampak seperti 60 atau 70 orang, tetapi Tian Yanzong berjumlah 50 orang. Dan melihat orang-orang ini, kecuali mereka yang merupakan teman-teman Tian Yanzong di toko Sang Qingcheng, yang lainnya sebenarnya adalah murid-murid elit Tian Yanzong. Kebanyakan dari mereka adalah murid-murid di periode detak jantung dan periode keheningan spiritual. Dan para murid di periode Lingji dianggap sebagai murid inti di antara 10 sekte besar. Di antara sekte-sekte kecil seperti King Guangzong, saya khawatir mereka sudah menjadi murid sejati. Apakah kebetulan bahwa 40 murid dari periode detak jantung dan periode keheningan spiritual berkumpul bersama? Murong Yu segera merasa senang. Selain orang-orang ini, ada satu atau dua sekte lainnya. Namun, tidak ada orang dari Su Tianzong dan Yuan Sumen. Khususnya, tidak ada murid dari klan Yuan Su, yang membuat Murong Yu sedikit kecewa. Saya tidak tahu banyak tentang sekte Yuan Su. Jika ada murid dari sekte Yuan Su, Anda dapat mempelajari situasi sekte Yuan Su melalui mereka. Murong Yu terus mengamati, dan menemukan bahwa orang-orang ini semuanya adalah murid dari berbagai sekte besar yang bekerja di toko, dan bakat kultivasi para murid ini tidak terlalu bagus. Namun dalam hal manajemen, mereka semua adalah elit. Murong Yu tidak berkomitmen tentang ini, orang-orang ini akan menggunakannya cepat atau lambat. Sebaliknya, itu adalah 40 murid Tian Yanzong, kualifikasi mereka bagus, tetapi kualifikasi mereka lebih unggul. Tiba-tiba, Murong Yu sedikit mengernyit, menatap Yu Mengqing dan berkata, "Wanita itu, kemarilah, mengapa Anda tidak memiliki informasi Anda di sini?" Ekspresi Yu Mengqing langsung berubah muram, menatap Murong Yu dengan penuh amarah, dan berkata dengan marah, "Anak itu, aku bernama Yu Mengqing. Dia punya nama dan marga. Dia adalah satu-satunya wanita dari Master Sekte Suanyu, ya, kamu yang memanggil orang itu." Pria berpakaian hitam itu buru-buru melepaskanku, kalau tidak, Suan Yuezong kita pasti akan bersumpah padanya. Putri Master Sekte Suanyu. Mendengar ini, bukan hanya Murong Yu, bahkan orang-orang di sekitar menatap Yu Mengqing dengan heran. Yu Mengqing mengangkat kepalanya dengan bangga, dengan ekspresi puas di wajahnya, "Ya, ibuku adalah Master Sekte Suan Yuezong, satu langkah dari keberadaan abadi." Murong Yu, kamu bahkan memprovokasiku, selama aku meninggalkan ruang hantu ini, aku hanya membuatmu terlihat baik. Murong Yu berseru dalam hatinya, kali ini bayi perempuan Suan Yuezong, salah satu dari 10 sekte, ditawan. Cek gading ini benar-benar sulit. Membiarkannya pergi. Apakah kamu takut dia akan mengungkapkan rahasiamu? Jangan biarkan dia pergi. Master Sekte Suanyu takut dia akan marah. Tetapi bagaimana jika kamu tidak melepaskannya? Dunia ini begitu besar, siapa yang tahu bahwa dia telah menawan mereka? Jika seorang murid biasa dibebaskan, itu akan dibebaskan, tetapi identitas Yu Mengqing terlalu tidak biasa, dan dia jelas tidak diizinkan pergi pada tahap ini. Murong Yu membuat ide ini dalam sekejap. Tetapi Yu Mengqing, yang masih bangga, tidak tahu bahwa identitasnya telah menjadi alasan mengapa Murong Yu tidak bisa membiarkannya pergi. Kau boleh pergi dari sini untuk menghitung. Namun, ternyata kau adalah putri dari Master Sekte Suanyu, Master Sekte Muda. Cek-cek, menjualmu seharusnya bernilai banyak uang, kan? Berani sekali kau. Yu Mengqing melotot ke arah Murong Yu dengan mata dingin, sebelum dia bisa melakukannya. Aku tidak tahu apakah kau layak mendapatkan urat roh tingkat 19. Jika kau meminta 100 urat roh, aku ingin tahu apakah Master Sekte Yu akan menebusmu. Baiklah, tunggu seperti pria berpakaian hitam untuk menyarankan, kata Murong Yu dengan seringai di wajahnya. Urat roh tingkat 109. Ada 100 urat roh tingkat 9, apa itu urat roh tingkat 9? Itu sangat dekat dengan keberadaan Xianmei. Hampir tidak ada di seluruh dunia kultivasi. Mungkin Suan Yuezong tidak kekurangan urat roh biasa, tetapi urat roh tingkat 19, aku khawatir Suan Yuezong mungkin tidak dapat mengumpulkannya. Jika orang berpakaian hitam benar-benar menganggap ini sebagai syarat, maka Yu Mengqing pada dasarnya tidak dapat meninggalkan tempat ini dalam kehidupan ini. Yu Mengqing sudah pergi, semua orang tetap tinggal, dan untuk beberapa saat, mereka terkejut dan terdiam oleh kata-kata Murong Yu. Murong Yu, beraninya kau. Aku akan membunuhmu. Setelah beberapa saat, Yu Mengqing terbangun, lalu menukik,
dan seluruh orang itu bergegas menuju Murong Yu. Terkejut, Murong Yu dilempar ke tanah oleh Yu Mengqing bahkan sebelum dia bereaksi. Aku melihat Yu Mengqing menekan Murong Yu ke tanah, memeluk Murong Yu erat-erat dengan kedua tangan, membuka mulut ceri kecil dan menggigitnya lurus ke bawah. Apa? Murong Yu menjerit, Yu Mengqing gadis ini benar-benar menggigitnya, dan masih menggigitnya dengan keras. Murong Yu meraung dengan ekspresi ironis, gadis, cepatlah lepaskan, kalau tidak jangan salahkan aku karena tidak sopan. Yu Mengqing menggigit Murong Yu dalam satu gigitan, menggigit dengan ganas, seolah melampiaskan semua keluhan beberapa hari terakhir. Mendengar kata-kata Murong Yu, dia tidak hanya tidak melepaskannya, sebaliknya, dia menggigit lebih keras. Murong Yu ingin mati. Gadis ini, Yu Mengqing, memiliki basis kultivasi selama tahap Out of Aperture, yang jauh lebih tinggi daripada Murong Yu. Selain itu, dia memeluk Murong Yu dengan erat sekarang, dan kekuatan besar itu hampir menghancurkan tulang-tulang tubuh Murong Yu. Jika bukan karena tubuhnya yang telah mencapai tingkat senjata roh, dia pasti sudah memeluknya sampai mati sejak lama. Murong Yu sangat marah, dan menggunakan kekuatannya, dia akan mengguncang gadis gila Yu Mengqing itu pergi. Namun, perbedaan kultivasi antara kedua belah pihak terlalu besar, bahkan jika Murong Yu meledak dari kekuatan naga, dia tidak bisa meninggalkan Yu Mengqing. Semua 60 atau 70 orang di sekitar tercengang melihat pemandangan ini, hanya untuk melihat Murong Yu terlempar ke tanah, tetapi Yu Mengqing ditekan ke arahnya, dan dia menggigit Murong Yu dengan ganas. Adegan ini sangat ambigu dan sangat imajinatif. Terlebih lagi, yang paling mengejutkan adalah bahwa Murong Yu terus-menerus berjuang di bawah tanah seolah-olah dia didorong ke tanah untuk memberikan tanda X yang kuat, sangat enggan. Gadis, apakah kamu pergi? Aku akan melakukannya. Wajah Murong Yu berubah bentuk karena kesakitan. Namun, Yu Mengqing menggigitnya lebih keras sebagai jawaban kepadanya. Murong Yu sangat marah dan mendorong tangannya dengan keras. Namun, begitu tangan itu didorong keluar, dia merasa ada yang tidak beres. Karena tangannya baru saja menyentuh dua tumpukan benda lembut. Lembut, sangat nyaman, dan terasa enak. Murong Yu, yang tidak bereaksi untuk sementara waktu, meremas tangannya beberapa kali. Pada saat ini, tubuh Yu Mengqing tiba-tiba menegang, dan kemudian dia tiba-tiba mengendurkan mulut yang menggigit Murong Yu, dan kemudian... Apa? Suara yang tajam dan melengking keluar dari mulutnya, mengejutkan ribuan mil jauhnya, dan mengejutkan gendang telinga orang-orang. Dasar bajingan besar. Setelah berteriak, Yu Mengqing menatap Murong Yu dengan penuh pembunuhan. Terkesiap, dia menamparkan wajah Murong Yu hingga bengkak. Kemudian Yu Mengqing menjadi pembunuh, tubuhnya bergetar, dan terbang menjauh. Murong Yu dipukuli dan tergeletak di tanah dengan hampa. Saat ini, tangannya masih dalam posisi yang sama seperti sebelumnya. Saat ini, dia sudah menyadari apa yang baru saja dia pegang. Itu adalah dada gadis kecil Yu Mengqing. Justru karena inilah Murong Yu tidak melarikan diri ketika difoto oleh Yu Mengqing. Ini karena dia sedikit malu. Payudara wanita itu, terutama Yu Mengqing, masih seorang gadis kecil, gadis tertua Huang Hua, dan konsekuensi berada di sini oleh Murong Yu tidak dapat diprediksi. Wajah Murong Yu memerah ketika dia merasakan mata orang lain yang terkejut. Dia tiba-tiba bangkit, dan kemudian melarikan diri. Kerumunan itu bubar. Aus.com. Melihat Murong Yu kembali dengan malu, He Tu menyeringai padanya. Orang ini pasti sudah melihat pemandangan itu sejak lama. Dia adalah roh alat He Tu Luoshu, dan semua yang terjadi di dalam tidak dapat disembunyikan dari matanya. Aku akan pergi dulu, kata Murong Yu, dan kemudian dia meninggalkan dunia He Tu Luoshu dalam sekejap. Dia benar-benar tidak punya muka untuk tinggal di sini. Namun, untuk gadis Yu Mengqing, Murong Yu merasa sedikit malu tanpa alasan. Di waktu berikutnya, Murong Yu berjalan-jalan di alam kultivasi. Alam kultivasi terlalu besar, Murong Yu berjalan tanpa tujuan, tanpa henti, dan tidak tahu kemana dia pergi. Pada saat ini, Murong Yu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alam kultivasi. Bagian paling selatan dan paling timur dari dunia kultivasi, itu adalah wilayah laut yang tak berujung. Namun, bagian paling utara dan paling barat adalah tempat tandus dan berbahaya yang bahkan para biksu tidak dapat menginjakkan kaki di sana. Secara umum, alam pemahaman mengacu pada dunia ini kecuali laut di timur dan selatan,
dan tanah tandus di bagian paling utara. Namun, bahkan bagian dunia ini sangat luas, dengan biksu yang tak terhitung jumlahnya, ratusan juta sekolah, dan sangat makmur. Setelah menghabiskan beberapa hari di luar, Murong Yu memasuki dunia Hetu Luoshu lagi. Kali ini, dia datang ke tempat semua orang berkumpul, tetapi dia tidak melihat Yu Mengqing, tetapi membawa para biksu dari Tian Yanzong untuk diinterogasi. Maksudmu, kamu akan berpartisipasi dalam alam surga ekstrim itu dan melewati Sang Qingcheng dalam perjalananmu, dan melihat kegembiraannya. Tanya Murong Yu dengan heran. Alam surga ekstrim adalah alam rahasia, salah satu alam rahasia yang terkenal di dunia kultivasi. Ada banyak sekali ramuan spiritual, obat spiritual, dan bahkan berbagai senjata ajaib dan berbagai binatang spiritual yang kuat. Namun, alam rahasia ini tampaknya telah diberkati oleh orang-orang dengan kekuatan sihir yang besar, dibuka setiap 10 tahun sekali, dan para biksu yang alamnya lebih tinggi dari periode keheningan spiritual tidak dapat masuk. Pintu masuk ke alam surga ekstrim ada di kota surga ekstrim, yang, seperti Sang Qingcheng, adalah kota besar di alam kultivasi. Hanya saja tidak seperti Sang Qingcheng, kota yang berfokus pada perdagangan, kota langit ekstrim secara bertahap berkembang dan tumbuh terutama karena alam rahasia langit ekstrim. Setelah 3 bulan, apakah tanggal pembukaan alam surga ekstrim? Murong Yu merenung. Ada banyak ramuan spiritual yang sangat berharga di surga ekstrim. Dan untuk dapat memelihara ramuan spiritual ini, harus ada urat spiritual di dalamnya. Tidakkah kamu perlu menemukan urat spiritual? Surga ekstrim ini mungkin adalah tempat terbaik. Selain itu, yang kuat tidak dapat memasuki alam surga ekstrim, ada kemungkinan besar akan ada urat spiritual di dalamnya. Setelah merenung sejenak, Murong Yu memutuskan untuk bergegas ke surga ekstrim. Dengan kekuatannya saat ini, jika dia tidak menggunakan tulang emas dan benda-benda suci lainnya, dia hanya bisa bersaing dengan para biksu di periode detak jantung. Meskipun para master tidak dapat masuk dan keluar dari alam surga ekstrim, pasti ada banyak master di periode keheningan spiritual. Dengan kekuatannya yang sebenarnya, sulit untuk bersaing dengan para master periode Lingji. Hanya dengan menerobos ke periode fusi, barulah mungkin untuk bersaing dengan para master periode keheningan spiritual. Saat ini, Murong Yu baru berada di alam tengah berputar, dan masih ada alam besar dan alam kecil sebelum periode fusi. Di dunia Hetu Luoshu, Murong Yu duduk di tanah, dan di sekelilingnya terdapat pilhuyuan yang seperti gunung. Ia perlu menerobos alam, tetapi hanya dapat memaksakan terobosan. Meskipun sudah lama sejak Murong Yu menerobos ke tahap tengah berputar, selama waktu ini, ia tidak mengurangi latihannya. Akan tetapi, ia tidak pernah memasuki keadaan tahap akhir Xuanzao. Dengan sebuah pikiran, pil di samping Murong Yu mulai terbakar. Serangkaian ki spiritual terus-menerus bocor dari pil yang terbakar, dan saat pil yang terbakar semakin banyak, aura di sini menjadi semakin padat. Energi spiritual yang semakin kuat bertahan di sekitar sisi Murong Yu, dan di bawah kendalinya, itu tidak mengalir ke segala arah. Secara bertahap, kekuatan spiritual di sekitar Murong Yu mulai mengembun menjadi kabut. Pada saat ini, Murong Yu perlahan-lahan menutup matanya, melepaskan seluruh tubuhnya, dan mulai melahap energi spiritual ini. Kekuatan yang tak terbatas terus-menerus ditelan oleh Murong Yu ke dalam tubuhnya, terus-menerus melembutkan tubuhnya dan memperluas meridiannya. Di bawah sejumlah besar vitalitas, kekuatan Murong Yu semakin dikompresi dan dikompresi olehnya. Setelah waktu yang lama, ketika pilhuyuan yang tampak seperti bukit di sebelah Murong Yu jelas telah mendarat di satu lapisan, tubuh Murong Yu, yang awalnya menelan aura di sekitarnya seperti lubang hitam, tiba-tiba berhenti menelan. Ledakan. Tiba-tiba, cahaya hitam yang mengerikan meledak darinya, menyapu ke segala arah seperti air pasang. Kekuatan yang mengerikan itu meledak dalam sekejap, dan pilhuyuan yang seperti bukit yang menumpuk di sekitarnya segera hancur menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan berubah menjadi aura yang paling primitif. Namun, di ruang ini, tampaknya ada lapisan kekuatan tak terlihat yang menahan aura ini, sehingga mereka hanya berkumpul di ruang terdekat dan tidak dapat hilang karena jarak. Disertai dengan cahaya hitam yang mengerikan itu, Murong Yu meledak menjadi aura yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah beberapa hari berkultivasi, alamnya akhirnya menembus ke tahap Xuanzao akhir.
Meskipun alamnya telah hancur, Murong Yu tidak berhenti berlatih. Melihat mulutnya yang ganas, aura di dunia sekitarnya tiba-tiba berubah menjadi aliran deras, dan dengan cepat ditelan oleh Murong Yu dari mulutnya dengan kecepatan yang mengerikan. Dengan masuknya kekuatan ini secara terus-menerus, kekuatan dalam tubuh Murong Yu menjadi semakin kuat. Alam yang baru saja ditembusnya dengan cepat dikonsolidasikan, dan tidak lama kemudian, alamnya didorong ke puncak periode Xuanzao akhir dalam satu gerakan. Dia tidak berhenti menelan sampai dia mencapai puncak tahap akhir Xuanzao dalam satu gerakan, dan kekuatan di tubuhnya telah sepenuhnya diminum, dan dia tidak dapat lagi mengonsumsi energi spiritual. Pada saat ini, pil Huiyuan asli, yang awalnya merupakan bukit kecil, telah menghilang, dan tidak ada satupun yang tersisa. Murong Yu melirik sekeliling dan menemukan bahwa pil Huiyuan di sekitarnya telah terbakar, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak tercengang. Harga untuk menerobos alam kecil terlalu besar. Dengan cara ini, setidaknya beberapa ratus juta pil Huiyuan akan hilang. Namun, Murong Yu hanya terkejut untuk sementara waktu. Dia sekarang memiliki puluhan triliun pil. Jika Anda menambahkan senjata ajaib dan sejenisnya, dia memiliki lebih dari 100 triliun pil pemulihan. Sebagai orang kaya yang konon membakar ratusan juta pil Huiyuan sekaligus, baginya, itu hanya setetes air di lautan. Saat membalikkan tangan kanannya, saat berikutnya, tangan Murong Yu memiliki pil tambahan seukuran telur merpati yang bersinar dengan lingkaran cahaya. Melihat pil di tangannya, Murong Yu menghela napas. Botol pil ini dilelang kembali olehnya dengan harga tinggi. Totalnya hanya ada 10 pil. Sekarang dia hendak menelan 1 pil, dan kemudian hanya tersisa 9 pil. Yang membuat Murong Yu menghela napas bukanlah pengurangan pil Pojing, tetapi dia tidak mau minum pil ini. Seperti yang dikatakan Qiang, meskipun pil Pojing luar biasa, tidak ada gunanya memakannya lagi. Murong Yu baru saja menembus alam kecil, sekarang bahkan jika dia harus menggunakan aura pil untuk langsung menerobos ke alam tahap fusi, itu tidak mungkin. Jika Anda ingin menerobos ke tahap fusi, Anda hanya dapat berlatih perlahan, dan Anda akan menerobos secara alami setelah waktu tertentu. Cara lainnya adalah melahap alam. Selama Anda memakan pil ranah yang rusak, ranah itu akan segera menerobos. Saya hanya akan memakan ini sekali. Murong Yu menggertakkan giginya dan hendak melahap pil Pojing. Namun, pada saat ini, Murong Yu tiba-tiba merasakan perubahan pada dantiannya. Perubahan inilah yang memperlambat gerakan Murong Yu dalam menelan pil. Begitu pikirannya bergerak, pikirannya telah memasuki dantiannya. Saat berikutnya saya melihat 9 biji teratai hitam tempat perubahan itu terjadi. Setelah menerobos ke tahap akhir Xuanzao, 9 biji teratai itu menjadi lebih bulat. Seluruh tubuh memancarkan lingkaran hitam samar. Lianzi, apakah sudah mulai berkembang? 9 biji teratai inilah yang dirasakan Murong Yu pada perubahan dantiannya. Pada saat ini, di dalam dantian, 9 biji teratai hitam terus-menerus menghabiskan kekuatan di dalam dantian. Lihat pemandangan ini, Murong Yu tiba-tiba terkejut. Dengan sebuah pikiran, pil Huiyuan yang tak terhitung jumlahnya muncul di sampingnya lagi, menumpuk setinggi bukit. Segera setelah 9 biji teratai mulai melahap sejumlah besar kekuatan, Murong Yu terkejut melihat bahwa biji teratai itu perlahan-lahan pecah, dan kemudian tanaman teratai hitam perlahan tumbuh. Pada saat biji teratai berkecambah dan hancur, ranah yang baru saja ditembus Murong Yu pecah lagi. Ledakan. Setelah suara yang mengejutkan itu, ranahnya akhirnya menerobos ke tahap awal periode integrasi. Pada saat ini, 9 teratai hitam memakan kekuatan di dantian dan mulai tumbuh perlahan tapi cepat. Pada saat ini, Murong Yu yang terkejut membakar pil itu lagi, dan aura tak berujung terus-menerus ditelan ke dalam tubuhnya, dan kemudian terus-menerus diserap oleh 9 teratai hitam. Setelah menyerap sejumlah besar kekuatan, 9 tanaman teratai hitam mulai tumbuh dan berkembang menjadi beberapa bagian. Untuk sementara waktu, dantian Murong Yu seperti kolam, dengan 9 teratai hitam tumbuh terus-menerus. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Pil Huiyuan yang setinggi gunung di luar terus-menerus terbakar, tetapi Anda terus-menerus difoto oleh Murong Yu. Saya tidak tahu berapa ratus juta pil Yuan Huiyuan telah dibakar. Akhirnya, 9 tanaman teratai hitam telah tumbuh setinggi seseorang. Setiap teratai hitam memiliki 9 daun,
bergoyang tertiup angin di dantian. 9 teratai hitam, setiap teratai hitam memiliki 9 daun dan 9 daun hitam. Melihatnya dari kejauhan, 9 teratai hitam bersinar dengan cahaya hitam redup, dan mereka tampak unik. Tepat ketika Murongyu mengira ini telah berakhir, mutasi terlahir kembali. Semuanya tampak terjadi secara alami. Ketika teratai hitam tumbuh hingga ekstrim, bunga kecil tiba-tiba tumbuh dari teratai hitam. Kemudian, di bawah pasokan aura yang tak ada habisnya, bunga-bunga itu tumbuh semakin besar, dan akhirnya, suatu hari, tulang-tulang bunga bekerja keras untuk menopangnya. Untuk sesaat, aroma menyegarkan menyebar dari sisi Murongyu, dan menembus jauh ke seluruh tubuhnya. Pada saat ini, Hetu di kejauhan dunia Hetu Luoshu pertama kali mencium aroma menyegarkan ini. Wajah Hetu berubah terlebih dahulu, dan kemudian ada ledakan kegembiraan. Dia sangat mengenal catatan tubuh surgawi yang kacau. Ketika dia mencium aroma menyegarkan ini, dia tahu bahwa itu adalah benih teratai di tubuh Murongyu yang telah tumbuh dan berkembang. Selama dia menjadi seorang biksu, setelah masa fusi, benih teratai di dantian akan tumbuh dan mekar. Namun begitu mekar, itu adalah tanda bahwa biksu tersebut telah mencapai tahap fusi. Namun, biksu biasa hanya menumbuhkan bunga teratai di tubuh mereka, dan bunga teratai tidak akan pernah menghasilkan bau yang aneh. Dan seperti Murongyu, aroma yang telah menyebar hampir ke seluruh dunia Hetu Luoshu hanya tersedia bagi mereka yang mempraktikkan catatan tubuh surgawi yang kacau. Pada saat itu Zhao Yun seperti ini, begitu pula dengan Murongyu. Setelah Hetu mencium aroma segar itu tidak hilang, namun terus menyebar ke seluruh dunia Hetu Luoshu. Tak lama kemudian, Yu Mengqing dan yang lainnya mencium aroma lembut ini. Aroma yang menyegarkan, aroma teratai yang menyegarkan. Setelah mencium aroma ini, Yu Mengqing dan yang lainnya terkejut karena tidak ada bunga teratai di tempat yang dapat mereka jangkau. Tidak ada teratai sejauh ribuan mil, tetapi sekarang aroma teratai begitu kaya dan menyegarkan. Maka hanya ada satu kemungkinan, yaitu, teratai dewa lahir di tempat ini. Yang tidak mereka ketahui ialah bahwa aroma teratai itu hanya berasal dari 9 teratai hitam di dantian Murongyu. Aus.com. Pada saat ini, Murongyu tidak punya waktu untuk terkejut dan senang, tetapi terus memanggil tumpukan pil Huiyuan, dan kemudian terus terbakar. Akhirnya, setelah terus membakar ratusan juta pil obat, ia akhirnya mengkonsolidasikan kekuatannya pada tahap akhir periode integrasi. Setelah bergabung ke ranah tahap akhir, ada banyak terobosan langsung di ranah tersebut. Merasakan kekuatannya yang belum pernah terjadi sebelumnya, Murongyu sangat terkejut dan terkejut. Pada saat yang sama, saya sedikit bingung. Apa yang menyebabkan ranah seseorang tiba-tiba menerobos, dan mencapai akhir periode integrasi dalam satu gerakan? Murongyu bingung. Apakah kamu memperhatikan bahwa catatan benda langit kacau yang telah lama diam telah berkembang? Pada saat ini, Hetu muncul di sebelah Murongyu dan berkata kepadanya. Setelah mendengar ini, Murongyu dengan cepat memeriksa catatan benda langit kekacauan. Segera ia menemukan bahwa catatan benda langit kekacauan, yang tidak berkembang sejak ia berlatih entry pertama, telah mencapai puncak level pertama dan pertama pada saat ini. Murongyu tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa alamnya menembus alam yang luas dalam satu gerakan mungkin terkait dengan terobosan Chaos Celestial Body Record. Namun, ini terlalu mengerikan, bukan? Mengerikan. Apa yang mengerikan tentang ini? Ini hanya masalah waktu dan bunga-bunga mekar secara alami. Hetu berkata sambil tersenyum. Meskipun Hetu tidak berlatih Chaotic Celestial Body Record, namun di dunia saat ini, dialah yang paling banyak berbicara dalam latihan Chaotic Celestial Body Record. Bagaimanapun, guru terakhirnya adalah Zhao Yun yang juga berlatih Chaos Celestial Body Record, dan Zhao Yun telah berlatih Chaos Celestial Body Record ke tingkat yang sangat tinggi. Oleh karena itu, Hetu yang mengikuti Zhao Yun sepanjang tahun secara alami memiliki suara terbanyak. Mengetahui hal ini dengan sangat baik. Apa yang kamu katakan? Tanya Murongyu dengan kaget. Chaotic Celestial Body Record hanyalah latihan yang sangat kuno tetapi sangat kuat. Orang yang berlatih latihan ini tidak memiliki hambatan alam, dan mereka berlatih dengan sangat cepat. Kecepatan kultivasi gurumu Zhao Yun jauh lebih cepat daripada dirimu saat itu. Bisa dikatakan sangat cepat.
Itu kecepatan yang tidak dapat dibayangkan oleh siapapun. Namun, bagi mereka yang berlatih teknik yang sama, kemajuan alam benar-benar terlalu lambat. Tentu saja, kamu telah berubah dari seorang manusia biasa yang tidak mengenal seni bela diri ke tahap integrasi selanjutnya dalam 3 tahun. Kecepatan ini sangat efektif bagi para biksu di alam kultivasi. Itu juga sangat menakutkan. Petik 2. Tetapi, dibandingkan dengan dirimu yang biasa, itu masih terlalu lambat. Murong Yu terdiam, kecepatan kultivasinya sudah sangat cepat, Zhao Yun lebih cepat darinya, apakah dia masih manusia? Dia monster. Namun, ada perbedaan mendasar di antara kalian berdua. Kalian selalu berlatih lebih cepat dari kalian dan alam kalian berkembang lebih cepat dari kalian, tetapi setiap terobosan hanyalah terobosan langkah demi langkah, hanya terobosan di alam kecil. Dan kecepatan kultivasi kalian sedikit lebih lambat, tetapi setiap terobosan meningkatkan beberapa alam kecil, atau bahkan alam besar satu per satu. Petik 2. Secara umum, kecepatan kultivasi kalian seharusnya hampir sama. Namun, kekuatan kalian sedikit lebih kuat dari guru kalian Zhao Yun, dan kalian memiliki lebih banyak harta daripada guru kalian. Saat itu, guru kalian juga milik kalian. Ketika kalian berada di alam, hanya ada Hetu Luoshu, dan tidak ada yang lain. Bahkan jika itu adalah pil kembali ke asal, itu perlu bekerja keras. Murong Yu merenung. Latihan yang sama memiliki dua efek yang sama sekali berbeda. Mengapa? Ketika Zhao Yun berlatih rekaman tubuh surgawi kekacauan, itu seperti sungai yang datar, tanpa hambatan apapun, itu bisa mengalir maju. Namun, saat aku sampai di sana, air itu seperti sungai yang dibendung orang. Selama kekuatannya terkumpul hingga tingkat tertentu di hulu yang dibendung, dia menerjang bendungan yang dibendung dengan keras. Kemudian, air itu mengalir deras menuju aliran deras, menerjang beberapa bendungan yang dibendung di hilir. Akhirnya, setelah beberapa bendungan hanyut berturut-turut, tekanan air mereda dan tidak ada kekuatan yang dapat melanjutkan benturan. Kemudian, air itu perlahan-lahan akan tenang. Arus di sini adalah kekuatan, dan bendungan yang dibendung ada yang kecil dan ada yang besar. Setelah memikirkan ini, Murong Yu mengangguk dan mengatakan pikirannya. Seketika, Hetu juga tampaknya mengakui pernyataan ini. Tidak peduli metode apa yang dia gunakan untuk menerobos, selama kekuatannya terus meningkat. Segera setelah itu, Murong Yu berhenti memikirkan masalah ini dan menoleh untuk melihat dantiannya. 9 bunga teratai hitam yang mempesona mekar dengan cemerlang. Aroma yang menyegarkan terus menyebar. Pada saat ini, kekuatan di dalam dantian semakin terkompresi, membentuk kabut hitam. Dan meridian Murong Yu telah diperluas berkali-kali lagi, dan banyak kekuatan terus mengalir di meridiannya, sangat kuat. 1000 pasukan seperti menarik tinju mereka. Tiba-tiba Murong Yu terangkat ke udara, lalu berteriak pelan, dan menghantam gunung-gunung di depannya dengan tinjunya. Ledakan, sebuah pukulan muncul, dan dua bayangan hitam seperti naga melayang keluar dari lengan Murong Yu, membawa kekuatan hitam yang kacau seperti semburan, menderu dan merobek kekosongan. 5 cakar Zhangya membombardir di kejauhan di atas gunung-gunung. Ledakan, usai suara menggelegar itu, gunung-gunung setinggi 10.000 kaki di hadapan mereka langsung hancur berkeping-keping. Naga dan hantu yang terbentuk dari perpaduan dua kekuatan itu melayang dengan cepat. Kemanapun mereka lewat, langit hancur dan tanah berguncang. Bahkan gunung-gunung setinggi 10.000 kaki itu langsung hancur menjadi debu.